Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 kali ini akan mempresentasikan materi tentang ilmu pengetahuan teknologi dan seni dalam Islam. Dari anggota kelompok 13, yaitu saya sendiri, Nabila Amalia Askia, Azila Retlika Andani, dan Diva Andriana Yus. Baiklah, untuk materi pertama, yaitu pengertian teknologi dan seni dalam Islam, akan dibacakan oleh teman saya. Silakan Zila. Pengertian ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu dapat berarti usaha untuk mengetahui atau mempelajari sesuatu yang bersifat empiris dan melalui suatu cara tertentu. James Conan mengemukakan bahwa ilmu adalah suatu deretan konsep dan skema. Ini baca semua. Kepanjangan nggak sih? Nggak usah. Sampai titik Semua. aja. Iya. Gak apa-apa, baca yang mana menurut Zila penting aja. Ini ulang gini. Ulang dari aku aja kan? Iya. 1. Pengertian ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. A. Pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu dapat berarti usaha untuk mengetahui atau mempelajari sesuatu yang bersifat empiris dan melalui suatu cara tertentu. James Conan mengemukakan bahwa ilmu adalah suatu deretan konsep dan skema konseptual yang berhubungan satu sama lain, yang tumbuh sebagai hasil eksperimen serta observasi dan berguna untuk diamati serta dieksperimentasi lebih lanjut. B. Pengertian teknologi. Teknologi berarti keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi sendiri diciptakan untuk memudahkan dalam memenuhi kebutuhan manusia, sehingga manusia dengan seiring perkembangan zaman dapat menciptakan inovasi yang begitu luar biasa. Next. D. Pengertian seni. Seni yaitu penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia, dilahirkan dengan perantara alat komunikasi ke dalam bentuk dapat ditangkap oleh indera pendengaran, atau seni suara, penglihatan atau seni lukis, atau dilahirkan dengan perantaraan gerak atau seni tari dan drama. Seni merupakan wujud yang terindra di mana seni adalah sebuah benda atau artefak yang dapat dirasa, dilihat, dan didengar, seperti seni tari, seni musik, dan seni yang lain. Oke, selanjutnya materi tentang klasifikasi ilmu menurut Islam. Berbagai cabang ilmu dan bentuk ilmu pengetahuan dipandang dari perspektif Islam pada akhirnya adalah satu, yakni tidak dikenal pemisahan esensial antara ilmu agama dengan ilmu umum. Berbagai disiplin ilmu dan perspektif intelektual yang dikembangkan dalam Islam memang mengandung hierarki tertentu, tetapi hierarki itu pada akhirnya bermuara pada pengetahuan tentang hakikat yang maha tunggal yang merupakan substansi dari segenap ilmu. Inilah yang menjadi alasan kenapa para pemikir dan ilmuwan muslim berusaha mengintegrasikan ilmu-ilmu yang dikembangkan peradaban-peradaban non-muslim ke dalam hierarki ilmu pengetahuan menurut Islam. Dan ini pula lah alasan kenapa para ulama, pemikir, filosof, dan ilmuwan muslim sejak dari Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, sampai Al-Ghazali, Nasir al-Din al-Tusi, dan Mullah Syadra sangat peduli dengan klasifikasi ilmu-ilmu. Mengikuti pemahaman dari Ibnu Khaldun, ia memilah ilmu itu atas dua macam. Yang pertama yaitu ilmu nakliyah dan ilmu akliyah. Ilmu nakliyah sendiri merupakan ilmu yang didasarkan pada otoritas atau ada yang menyebutnya ilmu-ilmu tradisional. Jadi ilmu-ilmu ini meliputi ilmu Al-Quran, hadis, tafsir, ilmu kalam, tasawuf, dan takbir ru'yah. Selanjutnya ilmu akliyah.
yaitu ilmu yang berdasarkan akal atau dalil rasional, filsafat atau metafisika, matematika, dan fisika dengan macam-macam pembagiannya. Berdasarkan basis ontologi Islam, Wan Daud juga menyatakan bahwa pembagian ilmu pengetahuan ke dalam beberapa kategori umum bergantung pada berbagai pertimbangan. Selain itu, Imam Al-Ghazali juga mengelompokkan ilmu pengetahuan jenis pertama yang dikategorikannya sebagai ilmu fardhu ain atau tugas perseorangan yang bisa dan harus dipelajari oleh setiap umat Islam. Sedangkan kategori kedua berkaitan dengan fisik dan objek-objek yang berhubungan dengannya, yang bisa dicapai melalui penggunaan daya intelektual dan jasmaniah. Ilmu dalam Islam tidak hanya meliputi ilmu-ilmu akidah dan syariah saja. Selain kedua ilmu tersebut, kita masih berkewajiban untuk menuntut ilmu lainnya. Dan dengan ungkapan lain, pembagian fardhu ain dan fardhu kifayah tidak dalam rangka untuk membentuk keduanya, tetapi untuk melihat lebih jauh lagi bahwa keduanya punya irisan yang saling menopang antara satu dengan yang lain. Selanjutnya, materi tentang hubungan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Hubungan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang pertama yaitu dampak iptek. Teknologi dapat membawa dampak positif maupun negatif. Yang sebelumnya. Ya. Udah. Ulang lagi. Ya. Hubungan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang pertama yaitu dampak iptek. Teknologi dapat membawa dampak baik positif maupun negatif dalam kehidupan manusia. Teknologi dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan pada manusia, namun juga bisa membawa kehancuran dan kerusakan alam semesta. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 151, ilmu dalam pemikiran Islam terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama bersifat abadi, dan yang kedua bersifat perolehan. Selanjutnya. Yang kedua yaitu hubungan iptek dalam Islam. Dalam pandangan Islam, antara agama, ilmu, teknologi, dan seni terdapat hubungan yang harmonis dan dinamis yang terintegrasi dalam suatu sistem yang disebut Dinul Islam. Di dalamnya terkandung 3 unsur pokok, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Dengan kata lain, iman, ilmu, dan amal soleh atau ikhlas. Ruang lingkup Dinul Islam meliputi rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Ihsan merupakan masalah pengabdian, ketaatan kepada Allah, Rasul, dan sesama makhluknya. Dah, selanjutnya. Selanjutnya itu konsep iptek dalam Islam. Menurut Harun Nasution, tidak tepat anggapan yang mengatakan bahwa semua ajaran agama bersifat mutlak, benar, dan kekal. Di samping ajaran-ajaran yang bersifat absolut benar dan kekal itu, terdapat ajaran-ajaran yang bersifat relatif dan nisbi, yaitu yang dapat berubah dan boleh diubah. Dalam konteks Islam, agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad memang terdapat 2 kelompok ajaran tersebut, yaitu ajaran dasar dan ajaran dalam bentuk penafsiran. Selanjutnya. Oke, materi selanjutnya yaitu pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Pandangan Islam terhadap iptek. Menggali ilmu adalah satu-satunya alat untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang Sang Pencipta dan menyelesaikan persoalan masyarakat Islam. Oleh sebab itu, iptek dipelajari bukan untuk iptek itu sendiri, akan tetapi untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mencoba memahami ayat-ayatnya. Kondisi demikian menurut Buat 2001 yang tidak berada dalam konteks iptek modern yang memisahkan akal dan wahyu. Akal sering dianggap sebagai segala-galanya dengan penisbian, etika, dan nilai yang tidak dapat dielakkan. Al-Quran menekankan bahwa manusia merupakan bagian integral dari alam semesta dan telah dikaruniai
dengan kemampuan untuk menguasai kekuatan alam dalam batas-batas tertentu. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah yang artinya, dan kepada Samud kami utus saudara mereka Saleh. Saleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya. Kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya lagi memperkenalkan doa hambanya. Quran Surat Hud ayat 61. Pandangan Islam terhadap seni. Konsep kesenian mengikuti perspektif Islam ialah membimbing manusia ke arah konsep tauhid dan pengabdian diri kepada Allah. Seni dibentuk untuk melahirkan manusia yang benar-benar baik dan beradab. Motif seni bertujuan kepada kebaikan dan berakhlak. Selain itu, seni juga mengharuskan lahirnya dari suatu proses pendidikan bersifat positif dan tidak lari dari batas-batas syariat. Seni Islam ialah seni yang bertindak tolak dari akidah Islam dan berpegang kepada doktrin tauhid, yaitu pengesaan Allah, dan seterusnya direalisasikan dalam karya-karya seni. Ia tidak bertolak dari akidah, syarah, dan akhlak. Perbedaan di antara seni Islam dengan seni yang lain ialah niat atau tujuan dan nilai akhlak yang terkandung di dalam sesuatu hasil seni itu. Ini berbeda dengan kesenian Barat yang sering mengenepikan persoalan akhlak dan kebenaran. Tujuan seni Islam ialah untuk Allah karena ia memberi kesejahteraan kepada manusia. Dengan ini, seni Islam bukanlah seni untuk seni dan bukan seni untuk sesuatu, tetapi sekiranya pembentukan seni itu untuk tujuan kemasyarakatan yang mulia, itu adalah bersesuaian dengan seni Islam. Selanjutnya, materi tentang tanggung jawab ilmuwan muslim terhadap ipteks. Yang kelima yaitu tanggung jawab ilmuwan muslim terhadap ipteks. Seorang muslim dalam berbangsa dan bernegara adalah sebagai khalifah di bumi untuk membawa rahmat bagi seluruh alam. Maka seorang muslim harus memahami tanggung jawabnya sebagai hamba yang memiliki tugas untuk mengatur negeri di mana dia bertempat tinggal dengan baik dan benar sesuai dengan petunjuk yang sudah Allah turunkan melalui Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber pengambilan hukum agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya. Atas dasar itulah, maka ilmu dalam Islam memiliki kedudukan yang tinggi yang akan mengangkat derajat pemiliknya ke beberapa derajat. Sebab dengan ilmu seorang muslim akan menjadi ilmuwan yang memiliki tanggung jawab dalam mengatur tatanan masyarakat dengan baik. Sehingga ilmu dalam Islam menjadi sesuatu yang penting untuk diketahui. Karena ilmu dalam Islam menjadikan pemiliknya memiliki tanggung jawab yang tinggi sebagai konsekuensi ilmuwan muslim, kekeliruan dalam memahami konsep ilmu dalam Islam dapat berakibat pada perkerdilan makna Islam itu sendiri. Fakta inilah yang disinyalir terjadi di dunia muslim. Syed M. Naqib Al-Attas misalnya menyebutkan bahwa kemunduran Islam yang terjadi secara beruntun sejak berabad-abad belakangan ini disebabkan oleh kerancuan ilmu dan lemahnya penguasaan umat terhadap ilmu. Faktor-faktor ini jelas Al-Attas yang menjadikan umat Islam menghadapi berbagai masalah di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Baiklah, dari materi ini, dari materi yang kami sampaikan tadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dalam Islam sangat mempengaruhi bagi kemajuan agama Islam. Untuk itu, setiap muslim harus bisa memanfaatkan alam yang ada untuk perkembangan iptek dan seni, tetapi harus tetap menjaga dan tidak merusak yang ada, yaitu dengan cara mencari ilmu dan mengamalkannya dan tetap berpegang teguh pada syariat Islam. Peran Islam yang utama dalam perkembangan iptek dan seni setidaknya ada dua. Pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma pemikiran dan pengetahuan. Kedua, menjadikan syariah Islam sebagai standar penggunaan iptek dan seni. Baiklah, untuk penutup dari
presentasi makalah kami kali ini, yaitu perkembangan ipteks yang lepas dari keimanan dan ketakwaan tentunya tidak akan bernilai ibadah serta tidak akan menghasilkan manfaat bagi umat manusia dan alam lingkungan. Allah memberikan petunjuk berupa agama sebagai alat bagi manusia untuk mengarahkan potensinya kepada keimanan dan ketakwaan, bukan pada kejahatan yang selalu didorong oleh nafsu dan amarah. Dengan adanya makalah ini diharapkan para pembaca memahami bagaimana sebenarnya paradigma Islam itu dalam menyikapi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tersebut. Selain itu, para pembaca juga diharapkan mampu memahami bagaimana integrasi terhadap iman dan takwa dalam iptek dan seni tersebut. Baiklah, mungkin hanya sekian presentasi PowerPoint makalah dari kami, itu dengan materi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.